Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askia Ramadan dari Fakultas Saintek, jurusan Biologi. Asal saya dari Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang prokes 5M. Yuk simak video pembahasannya. Sejak 31 Mei 2020, kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100 jumlah kasus positif mencapai. Hingga ku takkan bisa untuk terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Nah, kan tadi kita sudah melihat berita virus corona sangat berbahaya, bukan? Nah, sekarang kita bahas yuk tentang virus corona, penanganannya, terus vaksinnya. Nah, virus corona ini pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia. Kalau tadi awal mula masuknya virus corona ke dunia, sekarang, nah kapan virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia? Yuk kita bahas. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat 1. Sebelum memasak atau makan, 2. Setelah menggunakan kamar mandi, 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Nah, untuk informasinya lebih lanjut tentang bagaimana cara membersihkan tangan dengan benar, yuk simak video animasi berikut. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Nah, tadi udah melihat bukan video animasi tentang mencuci tangan dengan benar. Nah, yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Untuk melihat bagaimana sih cara memakai masker dengan benar, yuk simak video animasi berikut ini. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol.
Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Sudah jelas bukan tentang memakai masker dengan benar bagaimana? Nah, untuk selanjutnya, ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yuk kita simak video animasi berikut. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Nah, kan kita tadi sudah melihat bagaimana cara menjaga jarak dengan benar. Selanjutnya, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat. Nah, sekarang masuk ya yang terakhir, prokes 5M, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dia yang mau menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Untuk lebih jelasnya, mari yuk kita lihat video animasi berikut tentang mengurangi mobilitas. Kenali risiko mobilitas agar terhindar COVID-19. Tingginya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 berisiko tinggi terhadap penularan. Hal tersebut sangat perlu diantisipasi di libur panjang ini, karena kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, baik untuk silaturahmi maupun tujuan berwisata. Tadi kan kita sudah bahas tentang prokes 5M, tapi ada lagi loh yang bisa mengurangi rangkaian virus corona ini, yaitu vaksinasi. Nah, peristiwanya apa aja sih? Nah, peristiwanya vaksin diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Jenis vaksinnya yaitu vaksin AstraZeneca
Bio Farma, China National Pharmaceutical Group Corporation, Sinovac, Moderna, Novavax, Pfizer, dan Biotech dan Sinovac. Sekian dari pembahasan saya tentang Prokes 5M. Terima kasih.